Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Kebetulan saya di sini Ibu Desi Redawati dari CGT Angkatan 11 Kota Sungai Penuh ingin mewawancari Bapak tentang demonstrasi kontekstual modul 3.1 yaitu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin ya Pak ya. Kemudian tujuan kami di sini Pak untuk melakukan analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah kami pelajari di berbagai paradigma ya Pak, 3 prinsip dan 9 langkah untuk mengambil suatu keputusan ya Pak ya. Nah baik Pak, langkah pertama itu pertanyaan yang pertama ya Pak ya. Menurut Bapak bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di sekolah kita Pak? Ya, baik Bu, terima kasih atas kesempatan saya untuk diwawancarai yang berkaitan dengan pengalaman sebagai kepala sekolah. Jadi sebagai kepala sekolah tentu kita menghadapi berbagai macam persoalan yang terjadi di sekolah. Ada yang sifatnya sebuah dilema di mana kita dihadapkan dengan dua persoalan. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan sekolah, di sisi lain kita harus mengutamakan kepentingan siswa. Jadi di sini tentu upaya yang saya lakukan adalah dengan mengidentifikasi setiap persoalan yang terjadi. Kita memastikan bahwa setiap masalah itu tentu tahu akar persoalannya. Jadi bukan langsung kita mengambil sebuah keputusan tanpa mempertimbangkan fakta yang sebenarnya ataupun kepentingan siswa sesuai dengan kurikulum Merdeka. Jadi tentu kita mengidentifikasi, kemudian kita analisa, kemudian kita tahu tentang akar persoalannya, barulah kita mengambil sebuah keputusan yang diharapkan keputusan ini adalah bukan keputusan yang melemahkan aturan sekolah, tapi juga tidak membiasakan atau membiarkan pelanggaran-pelanggaran terjadi di sekolah. Oh gitu ya Pak ya. Kemudian yang kedua Pak, selama ini bagaimana Bapak mengambilkan keputusan di sekolah kita, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua Pak ya, dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, seperti itu. Ya, jadi makanya seperti saya sampaikan tadi, kita punya tim di sekolah yang punya tanggung jawab juga di dalam pembinaan siswa. Pertama mulai dari tingkat wali kelas, kemudian guru BK, kemudian tim disiplin, kemudian wakil kesiswaan. Nah, kita harapkan semua unsur-unsur yang ada ini menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Ya, dan wali kelas tahu persis tentang siswanya, kondisi ekonominya, kondisi keluarganya. Nah, ketika muncul persoalan, kita sudah tahu bahwa kondisi siswa ini seperti apa, ya, keluarganya seperti apa, kondisi ekonominya seperti apa, profesi keluarganya seperti apa. Nah, ketika terjadi pelanggaran, kita sudah tahu dan sudah dapatkan informasi itu. Tentu setiap pelanggaran itu ada sebabnya, ya. Ya, tentu ini juga harus kita pertimbangkan ketika mengambil sebuah keputusan. Gitu Pak, jadi kita harus tahu latar belakangnya Pak ya. Yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa dilakukan selama ini? Ya, jadi seperti juga sudah disampaikan tadi, langkah pertama itu adalah mengidentifikasi. Ya, kita setiap persoalan yang terjadi, kasus yang terjadi, kita mengetahui, mencari informasi apa sebabnya, ya, dan bagaimana latar belakang keluarganya. Jadi dengan mengetahui dan mengidentifikasi persoalan yang terjadi itu, sehingga di dalam mengambil keputusan kita tidak bertentangan dengan baik itu secara dilematis kepentingan anak maupun kepentingan aturan sekolah. Memang menjadi sebuah dilema ketika kita harus menegakkan aturan. Di satu sisi kita harus mengutamakan kepentingan anak, kepentingan siswa sesuai kurikulum Merdeka. Namun yang kita harapkan kalau masih dalam sifat pembinaan, kita melakukan pembinaan sesuai dengan tingkatnya, baik tingkat wali kelas, guru BK maupun kesiswaan. Begitu ya Pak ya. Kemudian yang keempat Pak, hal apa saja yang selama ini yang dianggap efektif Pak dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema ini Pak? Ya, jadi yang paling saya itu adalah ketika melihat kita sebuah kasus, tentu
mana yang terlebih dahulu kita utamakan, ya situasinya yang seperti apa yang harus secepatnya harus kita selesaikan. Ada yang sifatnya emergensi yang harus diselesaikan secepat mungkin, ada yang tidak harus. Contohnya kasus berkelahi. Ini adalah kasus yang dimana kita harus cepatnya harus kita selesaikan, dan hari itu memang harus tuntas, mampu kita selesaikan secepat mungkin sehingga tidak menimbulkan dampak gejolak terhadap yang lain, yang bisa menimbulkan dampak kepada yang lebih besar lagi, bisa perang antar kelompok, bisa perang atau berkelahi antar desa. Itu kita tidak ingin yang seperti itu. Makanya yang kita melihat sesuai dengan emergensi, harus mana yang lebih dahulu kita selesaikan, itulah yang kita dahulukan. Seperti itu Pak ya. Kemudian yang kelima Pak, apa saja selama ini merupakan tantangan ya Pak ya dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilematika ini. Tantangan utama yang kita hadapi itu adalah ketika sulitnya kita harus menegakkan aturan. Di satu sisi yang kita hadapi adalah anak-anak yang mungkin punya persoalan di keluarganya. Nah, kita punya pengalaman tahun kemarin seperti sidang kelas kemarin kan, ada siswa kita yang secara kehadirannya mungkin banyak yang tidak hadir. Kemudian setelah dikunjungi wali kelas, ternyata anak ini secara kekeluargaan perlakuan di rumah pun dibedakan orang tuanya, sehingga dia mencari uang sendiri. Sementara adiknya yang juga sekolah di sini itu diberi kemudahan. Nah, anak ini berjuang sendiri, bekerja sendiri, mencari biaya untuk sekolah, untuk hidupnya, sehingga berdampaklah kepada kehadiran di sekolah, dan malam hari dia harus bekerja. Nah, ketika kita mengambil sebuah keputusan ini, itu keputusan yang tepat, ya. Jadi satu sisi kita menegakkan aturan, tapi di sisi lain anak ini ya punya potensi di mana semangat untuk sekolahnya sangat besar, ya. Maka perlu kita pertimbangkan kepentingan anak ini untuk tidak putus sekolah. Jadi memang itu yang diutamakan adalah bagaimana kita tahu bahwa kondisi anak seperti ini, keluarganya seperti apa, sehingga ketika mengambil keputusan tidak salah di dalam mengambil sebuah keputusan yang merugikan anak. Kalau tekanan dari luar ada Pak? Gimana? Tekanan dari luar gitu. Oh, tekanan dari luar tentu sepanjang kita di sekolah ini sudah menegakkan sesuai dengan aturan, saya kira itu sah-sah saja. Saya juga pernah menghadapi dilema seperti ini ketika kita kasus berkelahi dari salah satu siswa kita yang kebetulan orang tuanya tim pembangunan masjid alumni, ya, tim teknisnya. Jadi orang tuanya setiap hari hadir ke sekolah, memantau, melihat pembangunan, tapi di sisi lain anaknya melanggar aturan sekolah yang sudah dibuat kesepakatan. Karena ini kasusnya berulang-ulang, ya, kasus berkelahi. Kasus pertama masih dimaafkan, terus kedua masih juga, yang ketiga sudah ada perjanjian di mana ketika terjadi lagi anaknya siap untuk keluar. Nah, ketika kita memutuskan seperti ini sebuah dilema, ya. Di satu sisi kita orang tuanya punya tanggung jawab terhadap pembangunan masjid yang ada di Semarang Negeri 1 Sungai Penuh. Di sisi lain aturan sekolah juga harus ditegakkan. Makanya dalam hal ini saya juga mendapat tekanan dari luar, ya, baik dari tokoh masyarakat, dari orang adat yang datang ke sekolah. Namun kita konsisten terhadap aturan itu lebih menyelamatkan dengan siswa yang banyak ini, karena sudah kita lakukan pembinaan dan sudah kita berikan kesempatan, namun pada akhirnya kesempatan itu dilanggarnya. Itu sekolah harus mengambil sebuah keputusan di mana memang sangat berat. Di satu sisi orang tuanya punya tanggung jawab terhadap pembangunan masjid, di sisi lain anaknya melanggar aturan sekolah yang sudah berulang-ulang. Nah, sehingga pada akhirnya kita tetap tegak dengan aturan sekolah, ya, yang tidak merugikan anak, karena sesuai dengan ini sudah dilakukan pembinaan dan sudah ada perjanjian, tahapan-tahapannya sudah dilakukan. Oke Pak. Yang apa yang berikutnya yang keenam Pak. Misalnya Bapak memiliki sebuah katakanlah atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilematika Pak. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, atau bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak lakukan selama ini? Ya. Nah, ini tergantung kepada kasus yang terjadi. Ada yang
sampai kasusnya bisa diselesaikan di tahap wali kelas saja, dan ada juga yang bisa di tahap guru BK saja, dan ada juga yang sampai tahap tim disiplin saja, dan ada juga yang sampai tahap cukup wakil kesuaan saja. Jadi, tapi kalau kasus-kasus yang sifatnya emergensi, yang membutuhkan penanganan yang cepat, yang akan menimbulkan dampak yang lain, maka saya tetap melakukan penanganan penyelesaian kasus itu secepat mungkin. Dan memang hari itu harus tuntas. Contoh kasus berkelahi, itu tidak ada tawar menawar, harus selesaikan hari itu, karena kalau tidak akan berdampak lebih besar. Bisa perang kelompok, bisa perang desa. Jadi makanya ini juga berkaitan dengan pelanggaran hukum. Makanya saya berusaha untuk menyelesaikan secepat mungkin. Jadi dilihat dulu kasusnya, mana yang lebih prioritas, mana yang emergensi, itu yang lebih dahulu. Seperti itu. Seperti itu Pak ya. Kemudian yang ketujuh Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Pak? Jadi saya seperti saya sampaikan tadi, tim yaitu wali kelas, kemudian BK, kemudian tim disiplin siswa, itu saya berusaha untuk memberdayakan, ya, memberdayakan, dan orang-orang ini alhamdulillah cukup berperan di dalam penyelesaian setiap kasus yang terjadi, bahkan tidak ada yang sampai dengan saya. Jadi mampu diselesaikan dan menjadi bagian daripada penegakan disiplin, dan juga dengan tidak merugikan kepentingan anak sebagai mereka, tentu melalui proses-proses tahapan-tahapan penyelesaian yang sudah dilakukan pembinaan-pembinaan, namun tidak ada perubahan, pada akhirnya tentu kita memberikan dalam bentuk keputusan akhir dari pihak sekolah, terutama merekomendasikan untuk pindah atau bagaimana yang sudah tingkat keparahan itu. Selagi masih dibina di sini, kita berusaha untuk melakukan pembinaan dan tidak merugikan anak. Itu sangat mempunyai peranan penting ya Pak ya, tim disiplin, wali kelas, sama kesiswaan ya Pak ya, dan guru BK ya. Kemudian Pak, yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika ini Pak? Ya. Jadi kepala sekolah itu bukanlah tugas yang ringan. Jadi kita punya tanggung jawab besar terhadap sekolah. Maka sekolah itu, kepala sekolah disebut sebagai manajer, ya, bukan lagi sebagai tugas tambahan, tapi sebagai manajer. Bagaimana kepala sekolah itu mampu pertama mensejahterakan gurunya, warga sekolah, kemudian memajukan sekolah, dan mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi. Nah, setiap persoalan yang terjadi ini akan muncul kadang dilematis. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan, di sisi lain kita harus memikirkan kepentingan siswa. Nah, di sini kadang-kadang dibutuhkan ketepatan di dalam menentukan keputusan tadi, sehingga tidak menimbulkan gejolak munculnya permasalahan baru. Maka kepala sekolah diharapkan ketika bertindak itu memang tidak menimbulkan yang sifatnya blunder, menimbulkan dampak ataupun menimbulkan gejolak yang akan terjadi. Kami harapkan dengan keputusan yang tepat sesuai dengan aturan-aturan berlaku, dengan proses-proses yang sudah dilakukan. Ya, Pak. Terima kasih banyak Pak. Mohon maaf Pak sudah mengganggu. Ya, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, terima kasih Pak.